Sallallahu ala Masih membahas tentang tarkul manahi, yakni meninggalkan sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satunya adalah untuk menjaga lidah kita dari perbuatan-perbuatan maksiat. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi wa bi karamatihi fi daraini amin ya rabbal alamin. Wala yakubbu lan ora cungkulaken annasa ing menjungkelaken, wala yakubbu lan ora jungkelaken annasa ing menungso finnari ing dalem neraka ala manakhirihim ing atase irunge menungso illa hasaidu alsinatihim angin unduh-unduhane lisan menungso. Tidaklah manusia itu terjerumus ke dalam api neraka melainkan hasil daripada kebanyakan, hasil daripada tidak mampu menjaga lisan. Ya. Jadi yang mempunyai potensi banyak menjerumuskan kita ke dalam api neraka, ini diakibatkan daripada tidak mampunya kita menjaga lisan kita. Fastalhir mongko amriyo pitulung siro alaihi ing atase ngalahaken lisan bighayati quwwatika kelawan katok-katoke kuatan iro hatta la yakubbaka hingga jungkelake lisan ing siro fi qa'ri jahannama ing dalem telenge neraka jahannam. Maka memintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar lisan kita diberikan kekuatan untuk tidak terjerumus ke dalam api neraka diakibatkan lisan. Artinya di dalam kita melaksanakan kehidupan sehari-hari, tentunya gerak langkah kita, apa yang kita lakukan, ini tidak terlepas dari qada dan qadarnya Allah. Maka jalan satu-satunya agar kita dihindarkan dari maksiat, atau salah satu jalan lah, tapi ini paling berpengaruh, kita meminta kepada Allah agar dijaga, agar diberikan kekuatan untuk tidak melakukan maksiat, untuk tidak melakukan maksiat. Karena sekuat apapun kita menghindari untuk tidak bermaksiat, kalau takdirnya itu berkata lain, ya nggak bisa apa-apa.
Sehingga dibutuhkan doa di dalam menghindari maksiat tersebut. Butuh doa. Kayak taubat misalnya. Ciri dari orang yang diterima taubatnya adalah tidak akan melakukan maksiat lagi. Tapi kita jangan berputus asa atas rahmatnya Allah. Semakin kita banyak maksiat, semakin kita banyak bertobat terus kepada Allah. Jangan pernah berbosan-bosan untuk meminta kepada Allah di dalam taubat kita. Mungkin hari ini ketika kita bertobat, Allah belum menerima taubat kita sehingga kita masih menjalankan maksiat. Tapi kita jangan putus asa, teruslah bertobat. Teruslah beristighfar. Sampai taubat kita benar-benar diterima Allah sehingga kita tidak melaksanakan kemaksiatan. Nah, yang terkadang sulit untuk dijalankan adalah bosannya kita, berputus asanya kita dalam bertobat. Saya sudah berkali-kali taubat tapi masih maksiat terus. Nah, setan ini di sinilah perannya setan menggoda kita. Awakmu ijek maksiat, kamu itu masih maksiat. Kok berani-beraninya minta ampunan, maksiat lagi, minta ampunan lagi, maksiat lagi, minta ampunan lagi. Apa enggak malu sama Allah? Ini setan ini. Setan yang menggoda kita untuk tidak bertaubat. Tidak terus meneruskan taubat kita. Rasa malu itu, Pak. Rasa malu itu di dalam pertaubatan. Ini tidak boleh. Ya. Ada rasa malu yang diharuskan, ada yang tidak dibolehkan. Merasa diri kita hina, akhirnya justru malah menjauhkan kita dari Allah, itu nggak baik. Merasa banyak dosa ketika bertobat itu baik. Tapi merasa banyak dosa sehingga menyebabkan kita nggak mau bertobat, itu nggak baik. Fafil khabari mongko kasebut ing dalam hadis an innar rajula setuhune wong lanang la yatakallamu yakti omongan bil kalimati kelawan kalimat liyadhaka supaya guyu biha kelawan sebab kalimat sapa ashabuhu pira-pira kancane rajul fayahwi mongko tumurun sapa rajul biha kelawan sebab kalimat fi qa'ri jahannam ing dalam telenge neraka jahannam sab'ina kharifan 70 tahun. Di dalam sebuah hadis diceritakan bahwa ada seorang laki-laki, seorang anak muda yang tukang lawak. Ini terkadang yang bikin kita, ini yang sering kita lakukan ya. Ini yang sering kita lakukan. Bahwa ternyata melawak itu kalau tujuannya pengen ditertawakan akan menjerumuskan kita ke dalam neraka jahanam. Tapi kalau tujuannya supaya orang nggak stres, nah ini beda lagi nih, ya. Supaya orang nggak stres, nggak diajak bercanda, diajak guyu, diajak ini. Tapi kalau tujuannya supaya kita ditertawakan sehingga dengan ditertawakan itu kita menjadi hina, ini yang tidak diinginkan. Waruwiyalan dan riwayatakan annahu satuhune kelakuan kutila pinaten sapa syahidun wong kang syahid fil ma'rakati ing dalam peperangan ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ing atase zaman sugeng Gusti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Faqala mongko ngucap sapa qailun wong kang ngucap hanian enak temenan lahu kedua syahid bil jannati kelawan swarga.
Faqala mongko ngendika sapa Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa ma utawi apa yudrika ngertiake ing sira la'allahu menawa syahid iku kana ana sapa syahid yatakallama guneman fima ing dalem barang la ya'nihi kang ora maidahi ing syahid wayab khalu lan kumat sapa syahid bima kelawan barang la yughnihi kang ora nyugihaken apa ma ing syahid fahfaz apa ma ing syahid cukup. Dan di dalam sebuah hadis juga dikatakan ada orang yang berucap pada zaman Rasul pada saat perang tujuannya bercanda penak men yo wong sing mati syahid itu bercandanya ini sehingga menyebabkan Kanjeng Nabi ini marah lah. Kalau orang yang mati syahid denger kayak gitu, apa nggak marah denger kamu kan gitu. Fahfad lisanaka mongko jaga sira lisanaka ing lisan ira min samaniyatan saking 8 perkara. Ada 8 perkara yang harus lisan kita harus dijaga. Yang pertama al-awwalu al-kadzibu. Yang pertama adalah berbohong. Dalam hal apapun, berbohong itu tidak dibenarkan. Kecuali berbohongnya untuk menghindarkan orang dari kematian. Contoh begini. Ada orang yang lagi dicari-cari untuk dibunuh. Kita tahu orang itu nyari mau ngebunuh orang tersebut. Misalnya Kang Ali, Mas Ali. Dicari orang mau dibunuh. Tanya ke Carodek. Carodek, sampean tahu di mana Pak Ali sekarang? Wah, lagi di tempat kerjanya. Di mana tempatnya ini? Dia bawa parang. Nah ini jujur yang tidak benar ini. Oh jelas-jelas orang yang bawa parang mau membunuh Pak Ali, kata Carodek orangnya di sana. Ketika tanya kalau kenapa dikasih tahu, "Oh, saya suruh jujur," katanya. Itu jujur yang hajur itu. Jujur yang enggak benar. Fahfaz mongko jaga sira minhu saking goroh. Lisanaka ing lisan ira fil jiddi ing dalam goroh temen. Wal hazri lan goroh guyon. Walayu awwid lan ojo ngadeka. Ngadataken sira lisanaka ing lisan ira bil kadzibi kelawan goroh hazlan hali guyonan fayad'uka mongko dadi narik ing sira ilal kadzibi maring goroh fil jiddi ing dalam temenan wal kadzibu utawi goroh min ummahatil kabair saking piro-piro asale piro-piro dosa gede. Dalam berbohong itu, baik itu bohong dalam secara serius, ya bohongnya itu memang benar-benar berbohong, ataupun tujuan guyon. Tujuannya untuk bercanda berbohongnya itu. Kayak sekarang kan zaman ngeprank itu loh Pak. Ya, zaman ngeprank itu tujuannya kita bercandanya untuk guyonan. Walayu awid lisanaka bil kadzibi, jangan biasakan lisanmu untuk berbohong walaupun bohongnya itu tujuannya untuk guyon. Coba jenengan lihat. Mbah Kanjeng Nabi itu hobi bercanda. Kanjeng Nabi itu hobi bercanda, tapi bercandanya beliau itu enggak bohong. Contoh, suatu saat pernah ada seorang nenek-nenek tua bertanya kepada Kanjeng Nabi, ini ceritanya sangat populer, sangat sering kita tahu. Bertanya pada Kanjeng Nabi, "Ya Rasulullah, aku ini usianya sudah 60 tahun. Apakah aku akan masuk ke dalam surga?" Kata Kanjeng Nabi, "Enggak akan. Di surga itu enggak ada nenek-nenek." Lah ini tujuannya guyon Kanjeng Nabi itu. Tapi jujur Pak, guyonnya. Nenek-nenek itu sedih. Aduh gimana ya, berarti saya percuma.
ibadah selama ini kalau misalnya di surga nggak ada nenek-nenek. Gitu. Tujuannya guyon Kanjeng Nabi. Kata Kanjeng Nabi bukan begitu, Nek. Jadi mbah itu besok kalau di surga balik muda lagi. Nggak tua kayak gini. Dulu Cak Rodek nggak doyan sama nenek-nenek. Oh, kalau mbah udah di surga, Cak Rodek ngiler-ngiler. Gitu bahasa. Ini kan tujuannya guyon Kanjeng Nabi. Tapi guyonnya itu tidak ada kebohongan. Nah, saya sering bercandaan begini, kalau bercanda itu yang serius. Ya, kalau bercanda itu yang serius. Bercanda yang tidak ada dalam koridor kebohongan. Contoh nih guyonan. Kiai Said Agil Siroj pernah punya statement. Dan statement ini dianggap Kiai Said ini melecehkan melecehkan para malaikat. Kiai Said pernah bilang begini. Sampai hari ini Gus Dur belum ditanyain sama malaikat. Ya kan? Ini kan tujuannya bercandaan, Pak. Tapi fakta. Kenapa? Menurut salah satu keterangan, orang akan didatangi malaikat ketika sudah ditinggalkan 7 langkah dari orang yang mengantarkan jenazah tersebut. Sementara Gus Dur dari mulai dimakamkan sampai detik ini, makamnya nggak pernah kosong. Malaikat mau nanyain, wong. Mau nanyain lagi, waduh masih banyak orang. Mau nanyain lagi banyak orang. Ntarlah dulu nunggu sepi makamnya. Nggak sepi-sepi. Bahkan menurut cerita dari Kuncen yang jaga makamnya, Gus Dur itu penghasilan dari kotak amal yang di makamnya beliau itu sebulan itu 300 juta, Pak. Dan disodakohkan kepada fakir miskin sekitar. Itu Gus Dur. Artinya nggak pernah sepi makam beliau, makam para aulia. Ini guyonannya para kiai itu pada serius, Pak. Kiai-kiai NU itu ahli guyon, tapi guyonnya bukan guyon-guyon yang ada. Jenengan boleh seneng guyon, boleh seneng bercanda, tapi bercandanya yang fakta gitu. Jangan ngeprank, bohongin orang, membuat orang ini kesel. Contoh, sini kumpul, ternyata orangnya nggak ada, yang ngajak kumpulnya ada, tapi orangnya nggak ngikut, ini ngeprank. Nah ini niatnya guyon, tapi ini guyon yang menjerumuskan ke dalam api neraka. Monggo Pak D gitu, jangan gitu, ngajak kumpul tapi nggak kumpul. Nah ini Pak D gitu nanti masuk neraka. Summa innaka mongko nuli setuhune sira idza arafta tatkalane wis weruh sira bidzalika kelawan mengkono gharoh sakotot mongko gugur adalatuka sifat adil ira wasiqatu lan gugur apa pinercaya bikaulika kelawan pengucap ira. Kenapa? Karena orang yang selalu berbohong, orang yang selalu bohong, itu lama-lama orang nggak akan percaya, Pak. Lama-lama orang nggak akan percaya. Saya nggak mau lagi sama dia kemarin. Kenapa? Saya jadi bohongin. Jujur itu paling penting. Qulil haqqa walau kana murra. Katakan yang sebenarnya walaupun pahit rasanya. Orang kalau kebiasaan bohong, orang kalau kebiasaan ngeprank, itu lama-lama nggak dipercaya loh, Pak. Bener. Anak aja sampai nggak percaya sama bapaknya karena bapaknya sering bohong. Lo enten ceritanya nih, Pak. Ini saya nggak bohong, ceritanya bener. Ini saya diceritain sama Ustadz Abudin benar. Beliau pernah bilang, dulu semasa hidupnya orang tuanya, ada salah satu anak orang tuanya semasa hidupnya kalau kata orang Sunda mah ngabebenjokeun, nggak bebenjokeun itu. Anaknya nangis, biar nggak nangis dirayu, tapi rayunya itu ngebohongin gitu. Ya tidur ya nak, tidur, besok bapak ajak ke sini gitu. Begituin, dijanji palsu terus sama orang tuanya. Akhirnya orang tuanya meninggal dunia. Nangis anaknya. Karena di saat meninggal dunia anaknya ini
dalam keadaan miskin. Dilalainya anaknya ini hobi judi, Pak. Tidur di makam bapaknya berharap dapat nomor togel. Tidur di makam bapaknya. Pas di dalam mimpi dikasih nomor sama bapaknya. Nah ini pasangin kalau kamu mau masang togel nggak punya duit matanya. Dikasih nomor sama bapaknya. Besoknya dipasangin sama dia, kalah ternyata. Balik ke kuburan, diacak-acak kuburan. Bapak udah hidupnya bohong, sekarang udah mati masih bohong juga. Ini orang bohong ini nggak bakal dipercaya. Hikmah nih ya, walaupun ceritanya fiktif ini hikmah. Artinya sampai mati pun kita nggak akan dipercaya. Udahlah nggak usah percaya. Kita nih biasa pura-pura sakit, tamarodo. Ya, biasa pura-pura sakit. Giliran ngaji, aduh sakit. Giliran ngopi, seger. Giliran ngaji sakit. Giliran ngopi seger lagi. Lama-lama orang malas, udah nggak usah diajak ngaji. Dia kenapa? Setiap ngaji sakit katanya gitu. Orang kok kalau bohong udahlah. Adat bohong itu yang tadinya hanya bercandaan, lama-kelamaan akan timbul kebohongan yang lain. Maka lisan kita itu harus benar-benar dijaga dari perkara itu. Bahaya, Pak. Wa tazdarika lan dadingino ing sira al a'yunu fal a'yunu pira-pira mata. Penglihatan orang, pandangan orang itu akan menghinakan kita. Jangan dipercaya dia mah. Jangan dipercaya. Tuhan aja dibohongin. Kan kita juga sering bohongin Tuhan. Ya Allah, kalau saya kebeli mobil, saya mau sholat jamaah. Giliran kebeli mobil enggak. Boro-boro ke masjid, doa aja lupa sama Allah. Jangan percaya sama dia. Tuhan aja dibohongin. Watah takiruka lan ngremehaken apa pira-pira moto ing sira. Fa idza aradta lan tatkala ngarepake sira anta'rifa ing yen ta weruh sira kubhal kadzib ing alane goroh bin nafsika saking awak ira fangzur ila kadzibi ghairika mungko ningalono sira maring gorohe liyane ira wa ila nafrati nafsika lan maring lumayune awak ira anhu saking ghair wastihqarika lan oleh ngino-ngino sira li sahibihi maring wong kang nglakoni goro. Mengapa berbohong itu ya dilarang? Kalau kita pengen tahu efek daripada berbohong itu, coba rasakan oleh kita. Ketika kita dibohongi oleh orang lain, rasanya gimana? Kalau kita mau bohong, itu kita harus dulu lebih tahu. Oh iya, dibohongin itu nggak enak. Di PHP-in itu nggak enak. Diberikan harapan palsu itu nggak enak. Ya kalau kita tahu dibohongin itu nggak enak, maka kita jangan mau membohongi orang lain. Kita aja ketika dibohongin ngambek, giliran dibohongin nggak terima. Giliran ngebohongin paling jago. Nggak bisa gitu, Pak. Hati-hati yang sering ngeprank itu, hati-hatilah. Jenengan lama-lama pura-pura mati beneran nggak dipercaya. Aduh, saya dikit lagi mau mati, udah sakaratul maut. Tolong panggilkan ini. Giliran sakit beneran, nggak ada yang percaya. Jangan ke sono, kenapa? Kemarin aja cuma di prank saya gitu. Hati-hati tuh. Hati-hati banget. Jangan kebiasaan bohong. Apalagi bohong urusan diri sendiri. Hati-hati. Kalaupun ingin mendapatkan perhatian dari orang lain bukan dengan cara berbohong. Contoh. Ya dapat perhatian dari orang lain itu nggak harus dengan cara kita pura-pura sakit. Ya enggak? Ini kadang kan kita pengen dapat perhatian dari orang lain, akhirnya kita pura-pura sakit. Sehingga giliran sakit beneran, sampai matinya kita nggak ada yang nengokin. Hati-hati, Pak. Pura-pura sakit, giliran beneran sakit mah. Aku ini serius lo sakit, wingi aya awakmu ngomong sakit-sakit meh mati, orang mati-mati kok.
Gitu. Bahaya, Pak. Kalau kita mau bohongin orang, lihat dulu diri kita. Kalau dibohongin kira-kira sakit apa enggak. Wastiqbahi kalan oleh milang-milang Allah sira lima maring barang jaa kang teko sapa sahibihi kelawan ma wa kadzalika mongko kaya mengkono-mengkono perkara negara fa'al mongko gawe sira fi jami' uyubi nafsika ing dalam sekabehane pira-pira cacate awak ira. Kalau kita mau berbuat tidak baik, berbohong, ya harus lihatlah, harus mempertimbangkan ketika kamu digituin sama teman kamu. Wa kadzalika berbohong itu fafal mongko maka fa innaka la tadri mongko setune sira iku la tadri orang ngerti sira kubha uyubika ing alane cacat ira min nafsika saking awak dhewe ira bal min ghairika balik saking liyane ira. Jadi kalau kita pengen tahu bagaimana orang itu bersikap kepada kita, ya, orang itu punya pandangan terhadap kita, kita lihat. Misalnya kita karakternya tukang bohong. Ya kita lihat bagaimana kita, aib kita ini menjadi seorang pembohong. Bagaimana kita menyikapi orang yang tukang bohong. Itu sama pasti. Orang pun akan sama terhadap kita kalau kita juga tukang bohong. Ya. Kalau kita pengen tahu bagaimana orang memandang aib kita, ya, memandang aib kita, itu kita tinggal ini. Ketika ada orang yang ahli gibah misalnya, terus ahli gibah ini udah terkenal lah. Terus kita juga coba kalau kita yang ada di posisi tukang gibah itu dan kalau kita posisi yang digibahi, itu kira-kira perasaan kita itu seperti apa? Begitupun pandangan orang lain terhadap kita. Ketika kita ngibahin orang, ketika kita bohongin orang, orang akan sama perasaannya seperti itu. Gak usah lihat aib kita. Pandangan orang terhadap aib kita, terhadap kekurangan kita. Kalau ada orang yang sama karakter dengan kita, tuh kita tuh kayak gitu. Supaya kita introspeksi itu lihat orang yang sama karakternya dengan kita. Gimana dia diperlakukan oleh orang lain. Pun berarti orang lain juga memperlakukan kita sama dengan orang yang punya karakter yang sama dengan kita. Gak usah minta sama orang kira-kira kekurangan saya apa. Kita juga udah tahu kok. Kekurangan kita gitu. Kamu sebenarnya seneng gak sih sama saya? Kita tukang bohong, kamu seneng gak? Pasti orang gak seneng sama kita kalau kita tukang bohong. Bal min ghairika balik saking liyane ira famastaqbahtahu. Mongko utawi barang kang milang-milang ora sira ing ma min ghairika saking liyane ira. Yastaqbihuhu iku yastaqbihuhu. Ya milang-milang olo ing ma ghairuka sapa liyane ira mingka saking sira. Nah itu tadi ya. Orang juga akan seperti itu terhadap kita. La muhalata hali pasti itu. Fala tardo mongko aja ridho sira li nafsika maring awak ira zalika ing mengkono-mengkono uyuba. Ya. Kalau kita tahu orang itu bersikap kepada orang tukang bohong seperti itu, kita juga jangan sampai aib kita seperti itu. Sehingga kita diperlakukan orang lain seperti itu. Atsani utawi kang kaping pindho. Kita bahas dua aja besok sisanya. Al khulfu suloyo fil wa'di ing dalam janji. Nah. Fa iyyaka mongko ngrekso sira antaida ing yen to janjian sira
bisyai'in kelawan suwiji-wiji wala tafi sertane ora nuhoni sira bihi kelawan janji. Bal yang bagi balik sayegjo ai apa yakuna yen to ono ihsan apa ihsanuka kebagusan ira ilan nasi maring menungso fi'lan iku fi'lan penggawe bila qaulin kelawan tanpa pengucap. Fa ini dhararta mongko lamun kasreng sira ilal wa'di maring janji fa iyyaka mongko wedi sira antahlifa ingin to nulayani sira illa li ajzi angin krana apes au daruratin utawa krana darurat. Yang kedua adalah ingkar terhadap janji. Ya, ingkar janji. Fa iyyaka anta'ida bi syai'in, maka jagalah oleh diri kita untuk tidak membiasakan berjanji terhadap sesuatu. Seyogyanya akan tetapi seyogyanya kita itu agar baik ya kepada manusia ketika melakukan sesuatu itu dengan tanpa pengucap. Kalau kita maka kalau kita berjanji kita harus takut untuk mengingkari terhadap janji, kecuali dalam tingkah darurat atau memang benar-benar lagi susah. Contoh gini, ini terjadi lah. Saya juga sering gini. Semualah saya jamaah sekalian ingkar terhadap janji, apalagi janji bayar hutang. Nanti tanggal segini saya bayar. Ya, tanggal segini saya bayar. Ternyata enggak. Nah, ini ingkar janji. Sulaya terhadap janji. Itu pun berjanji seperti itu pun ingkar janji kecuali dalam keadaan darurat. Kita janji tanggal sekian mau bayar hutang, ternyata kita belum punya uang untuk membayarnya. Ini beda lagi. Ya, ini beda lagi. Fa inna dzalika mongko setuhune mengkono nulayani janji min amaratin nifaq. Iku min amaratin nifaqi saking pira-pira tetengere munafik wa khaba'isi lan jember khaba'is akhlaqi lan jember-jembere budi pekerti. Karena ingkar janji itu salah satu daripada alamat munafik. Orang yang munafik itu ketika bicara dia tidak bohong, ketika berjanji dia mengingkari. Min alamatin nifaq, termasuk bagian daripada munafik dan akhlak yang sangat buruk. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam biskan diko sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, salatun utawi telung perkara man sapa man wong kunna ono apa telu fihi ing dalem man fahuwa mongko utawi man iku munafikun wong munafik. Ada 3 ciri daripada orang itu dikatakan munafik. Wa in shamalam senajan puasa sapa man wa sholalan salat sapa man. Walaupun orang itu salatnya rajin, puasanya rajin. Kalau 3 perkara ini dia lakukan, itu termasuk ke dalam golongan orang munafik. Yang pertama, man wong idza hadatsa kang tatkalane ngomong sapa man kadzaba mongko ngoroh. Wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana. 3 hal ini, walaupun kita ahli sholat, walaupun kita puasa nggak pernah ketinggalan, bahkan puasa wisol, setiap hari puasa kecuali hari-hari yang diharamkan. Sholatnya rajin, ke masjid rajin, ibadahnya rajin, tapi kok 3 hal ini kita lakukan, kita termasuk orang yang munafik. Apa? Idza hadatsa kadzaba. Ketika berbicara dia bohong. Idza wa'ada akhlafa, ketika berjanji dia
ingkar. Idza tumina khana, ketika dipercaya malah berkhianat. Hati-hati dengan 3 hal ini. Ketika berbicara berbohong, kemudian ketika berjanji dia mengingkari, ketika dipercaya dia khianat. Nah, ini ada semua di dalam tubuh orang politik. Ya kan? Saya berjanji jika saya terpilih maka harga nikah digratiskan. Wah, biasa itu. Janji-janji orang politik. Hati-hati. Ketika ngomong berbohong, ketika berjanji berkhianat, itu politikus itu. Dan ketika diamanahi dia berkhianat. Udah jadi dia lupa. Jadi apa bedanya politikus dengan kondom? Ayo. Kalau kondom, kalau lupa jadi. Ya. Lupa pakai kondom jadi, Pak. Tapi kalau politikus jadi lupa. Kalau sudah jadi lupa. Bedanya itu. Tapi ingat, hati-hati juga gini. Bukan berarti kita tidak boleh berpolitik. Saya ini salah satu, kalau kata orang kan saya ustadz lah, kalau kata orang. Tapi sebenarnya enggak lah, enggak ustadz dari saya. Saya salah satu orang yang memang bergelut di dunia politik. Tapi saya punya alasan yang paling mendasar ketika saya berada di dunia politik. Ya. Jadi jangan suudzon, wah Gus Ojak ini mulai berpolitik gitu. Jangan suudzon. Saya punya dasar. Saya punya alasan kenapa. Termasuk gurunya Mas Ciput itu. Gurunya Pak Agus. Sekarang kenapa beliau terjun ke dunia politik. Jangan suudzon sama Gus Yusuf Hudori. Jangan suudzon pada kiai-kiai yang sekarang terjun ke dalam dunia politik. Pak, satu tanda tangan seorang pejabat itu bisa mengalahkan 1000 fatwa para ulama. Ada di hadisnya. Man ra'a munkaran falyughayyir biyadihi. Barang siapa orang yang melihat kemunkaran. Apa itu hadisnya itu? Barang siapa yang melihat kemunkaran falyughayyir biyadihi. Maka rubahlah dengan tangan. Jenengan jangan maknani tangan ini ketika ngeliat orang mabuk digebukin, salah itu, Pak. Malah berantem, bukan yang taubat itu orang. Falyughayyiru biyadihi, itu dengan kekuasaanmu, dengan kepemimpinanmu, kamu akan bisa merubah kemaksiatan. Mau 1000 kiai berfatwa haram minum miras, kalau pemerintah tidak menandatangani izin pabrik miras, gak akan ada. Percaya nggak? Ini negara Indonesia, Pak. 1000 kiai mengharamkan Kalimalang untuk beroperasi. Berfatwa jangan lewat situ. Tapi kalau pemerintah tidak gotret tanda tangan melegalkan itu, gak akan pernah terjadi. Hingga kenapa hari ini pada para kiai terjun ke dunia politik. Memang kebenaran itu pahit, Pak. Kebenaran itu pahit. Rata-rata kalau kiai sudah terjun ke dunia politik akan ditinggalkan oleh jamaahnya. Itu resiko. Itu resiko yang harus beliau dapatkan. Karena membela kebenaran. Tapi saya mendukung Gus Yusuf untuk jadi Jateng 1. Kalau pemimpinnya seorang kiai, apa enggak enak? Jadi percuma. Percuma kita Nah, fal yughayyir biyadihi itu dengan tangan penguasa. Jalan ke kampung kita rusak, diajukan ke pemerintah, kalau nggak ada yang dekengi, kalau nggak punya dekengan pusat, kalau nggak punya dekengan, kalau nggak punya backing, susah, Pak.
Berkali-kali saya mengajukan jalan ke pondok pesantren. Saya tidak punya orang yang membawa aspirasi saya di apa? Di sana nggak bisa. Ya. Artinya jenengan jangan suudzon. Ketika guru jenengan, Mas Ciput, Pak Agus ada di ranah-ranah politik. Justru itu berjuang yang sebenarnya. Tapi untuk saya pribadi enggak lah. Saya pribadi mending ngaji sama Cak Rodek enak. Kalau saya jadi pejabat nanti Pak Ustadz Selamat ngopi sama saya ketemunya sama ajudan. Cuma repotnya di situ. Gus Yusuf juga pernah diingetin ya. Gus Yusuf sepas ibunya masih sugeng itu. Engkau nak santri wali santri pengen sowan nang awak mosok kudu nang kantor gubernur. Ya gitu ya, pernah didhawuhi seperti itu. Tapi ya resiko yang diambil beliau itu kita dukung. Artinya gini Pak. Kembali lagi kepada pokok permasalahan bahwa jenengan hari ini, perilaku kita hari ini, kalau kita pengen introspeksi diri, bagaimana orang memandang kita hari ini, ya, itu sesuai dengan bagaimana kita memandang orang lain yang punya karakter sama dengan kita. Kita karakter tukang adu domba. Ya kita lihat siapa ini yang tukang adu domba. Kita lihat, oh ini. Gimana ya pandangan orang terhadap dia? Kamu tahu gak sih ini? Wah itu tukang adu domba begini. Begitupun orang terhadap kita. Akan berpikiran yang sama. Nah kalau sampean, kalau panjenengan semua berbohong misalnya. Ya sampean harus introspeksi diri bagaimana posisi panjenengan ketika dibohongi oleh orang lain. Artinya introspeksi itu sebetulnya nggak susah. Cuman kurang begitu disenangi sama diri kita. Kita lebih senang mengkoreksi orang lain daripada mengkoreksi diri kita sendiri. Padahal aib kita ini kalau diperlihatkan oleh Allah, saya yakin detik ini kan jenengan diperlihatkan aib saya yakin jenengan gak bakal mau duduk di sini. Oh ternyata Gus Rojak itu kayak gini. Oh ternyata kayak gini. Kenapa kita masih dijaga aib kita oleh Allah? Inilah sifat Rahman Rahimnya Allah. Dan salah satu biar aib kita terjaga, maka kita harus bisa menjaga aib orang lain. Jangan merasa mulia jadi orang. Kita ini jangan merasa mulia dari orang. Kita nggak akan mulia kalau nggak dimuliakan sama Allah. Kita nggak akan terhormat kalau nggak dihormatkan sama Allah. Nggak akan. Maka di dalam kalimat alhamdu utawi kabehane puji kang papat. Isinya itu pujian itu ada 4. Khalik ilal khalik. Qadim alal qadim, qadim alal hadis, hadis alal qadim, hadis alal hadis. Qadim alal hadis. Allah memuji makhluk. Ya, Allah memuji makhluk. Hadis alal qadim, makhluk memuji Allah. Qadim alal qadim, Allah memuji zatnya sendiri. Hadis alal hadis, makhluk memuji sesama makhluk. Lah, pujian ini yang 4 ini semua yang punya Allah Subhanahu wa taala. Maka alhamdulillah tawis kabehane puji kang papat iku lillahi lam yalil milki, milik Allah Subhanahu wa taala. Walaupun hari ini kita dipuji oleh Allah, dipuji oleh orang lain, bahkan Allah memuji kita misalnya melalui ayat yang serupa dengan karakter kita. Kalau Allah tidak menghendaki kita terpuji, kita gak akan terpuji, Pak.
Maka jangan sombong. Melihat orang hina, kita menghinakan. Dia begini. Yang boleh itu membenci karakternya. Yang diperbolehkan itu membenci akhlaknya, bukan orangnya. Yang kita benci akhlaknya. Tapi kalau kita sudah membenci orangnya, ini sudah melampaui batas. Bukan tugas kita menghakimi orang lain. Yang kita hakimi adalah akhlak buruknya, bukan manusianya. Nggak bisa kita. Sebenci-bencinya penonton terhadap Sangkuni, jenengan ngerti wayang boten? Sangkuni tahu? Itu pewayangan kalau sudah Sangkuni keluar, wah paling mangkel gitu ya. Guru Dorna sama Sangkuni itu dua orang itu, seorang guru yang punya karakter adu domba. Tapi Pak, selesai pewayangan, dilapin sama dalangnya. Bener nggak? Selesai pewayangan, selesai dilapin dulu, takut kotor, dimasukin ke dalam kotak. Itulah Allah terhadap kita. Sebenci-bencinya orang melihat akhlak kita, Allah masih sayang sama kita. Apa buktinya? Masih dikasih nikmat sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan berputus asa atas rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala.